Banyak orang percaya bahwa no contact adalah strategi paling ampuh untuk membuat seseorang menyesal, merindukanmu, atau bahkan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tapi kenyataannya, no contact hanyalah langkah awal. Ada strategi lain yang jauh lebih dahsyat, lebih halus, dan benar-benar tak akan pernah mereka duga. Strategi ini bukan sekadar tentang menghilang atau berhenti menghubungi. Strategi ini adalah tentang bagaimana kamu membangun kembali dirimu, menguasai emosimu, dan menunjukkan kepada dunia bahwa kamu tidak pernah bergantung pada validasi siapapun. Saat kamu menerapkan cara ini, mereka yang dulu merasa memegang kendali akan perlahan goyah, merasakan kehilangan, bahkan mulai mempertanyakan pilihan mereka sendiri. Bayangkan, tanpa perlu marah, tanpa perlu mengejar, tanpa perlu menjelaskan apapun, mereka justru yang akan mulai merasa terjebak dalam permainan mereka sendiri. Itulah kekuatan sejati dari strategi ini. Lebih dari sekadar diam, ini adalah tentang mengubah energi, mengembalikan kekuatanmu, dan membuat mereka melihat sisi dirimu yang tak lagi bisa diremehkan. Inilah saatnya kamu bangkit. Inilah saatnya kamu berhenti menjadi korban. Jangan biarkan mereka berpikir bahwa mereka telah memenangkan permainan. Dengan strategi ini, kamu yang akan memegang kendali. Dan yang lebih penting, kamu akan menemukan versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih berharga dari sebelumnya. Mereka akan kehilangan kendali. Mereka akan menyesal karena meremehkanmu. Mereka akan merasakan kehilangan yang dalam, meski kamu tidak melakukan apa-apa selain fokus pada dirimu sendiri. Tonton video ini sampai akhir, karena rahasia besar ini bukan hanya akan membuat mereka tersentak, tapi juga akan mengubah cara kamu memandang hidup, cinta, dan dirimu sendiri. Nomor 1, kejatuhan. Seorang pria yang hancur karena cinta. Dia tidak pernah melihatnya datang, bahkan sedetik pun. Dia adalah dunianya, percakapan larut malam, lelucon dalam pembicaraan mendalam, yang membuatnya percaya mereka memiliki sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Dan kemudian begitu saja dia pergi. Tanpa penjelasan panjang, tidak ada permintaan maaf, hanya selamat tinggal yang dingin dan terpisah yang memukulnya seperti pisau di dada. Dia berdiri di sana, menatap ponselnya, membaca ulang pesan terakhirnya, seolah-olah melihat cukup keras akan membuat semuanya masuk akal. Tapi tidak pernah. Hari-hari berikutnya adalah siksaan. Setiap kamar terasa kosong, setiap lagu mengingatkannya padanya, tempat tidur terasa terlalu besar, ponselnya terasa terlalu sunyi. Dia masih bisa mendengar tawanya di kepalanya, masih membayangkan cara dia dulu menatapnya seperti dia adalah satu-satunya pria di dunia. Tapi sekarang dia menatapnya seperti orang asing. Lebih buruk, seperti dia tidak ada sama sekali. Itu adalah bagian yang paling membakar. Betapa mudahnya dia melanjutkan hidup. Seberapa cepat dia menghapusnya, seolah-olah dia hanya fase lain, nama lain yang akan dia lupakan dalam beberapa bulan. Dan yet, dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Pikirannya menjadi medan perang yang terpecah antara amarah dan patah hati, antara ingin membencinya dan menginginkannya kembali. Dia memutar ulang setiap momen, setiap percakapan, mencari kesalahan, saat dimana semuanya jadi salah. Apakah dia terlalu tersedia, terlalu mencintai? Tidak cukup. Dia menyiksa dirinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya, kehilangan tidur karena masa lalu yang tidak akan pernah bisa dia ubah. Saat itulah nasihat mulai mengalir masuk. Jangan kontak, mereka bilang. Hilanglah, buat dia merindukanmu. Dan begitulah yang dia lakukan. Dia menghapus nomor teleponnya, berhenti memeriksa media sosialnya, memaksakan diri untuk tidak mengulurkan tangan setiap kali jarinya melayang. Di atas keyboard, ingin sekali mengirim pesan. Dia menahan diri. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia kuat, bahwa ini adalah cara untuk membuatnya menyadari apa yang telah hilang darinya. Tapi jauh di lubuk hatinya dia masih seorang tahanan. Karena meskipun dia tidak berbicara dengannya, dia masih memikirkannya setiap hari. Setiap hari dia memeriksa ponselnya, berharap ada pesan yang tidak pernah datang. Dia menggulir foto-foto lama, bertanya-tanya apakah dia pernah benar-benar peduli. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan melanjutkan hidup, tetapi kenyataannya,
Dia hanya menunggunya kembali, menunggunya bangun suatu hari, dan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tapi hari itu tidak pernah datang. Dan saat itulah dia tersadar, no contact tidaklah cukup. Itu adalah perban, bukan obat. Karena selama kebahagiaannya bergantung pada kepulangannya, selama dia membutuhkan validasinya untuk merasa utuh kembali, dia masih lemah. Dan kelemahan tidak pernah menarik. Dia tidak menghormatinya ketika dia hancur, dan dia pasti tidak akan menghormatinya karena duduk-duduk berharap untuk reuni. Dia memainkan permainan yang sudah dia kalahkan. Dan saat itulah semuanya berubah. Nomor 2, kebenaran tentang no contact. Mengapa itu tidak cukup? No contact adalah nasihat yang diberikan semua orang. Strategi masuk akal ketika Anda telah dicampakkan, diabaikan atau digantikan. Abaikan saja dia, mereka bilang. Dia akan kembali ketika dia menyadari apa yang hilang darinya. Dan pada awalnya, itu terdengar seperti rencana yang sempurna. Perang diam-diam, pertempuran kesabaran. Anda memotongnya, Anda menghilang, dan Anda menunggu. Anda membayangkan hari dia menyesalinya, saat dia memeriksa ponselnya, melihat Anda pergi, dan tiba-tiba panik. Anda mengatakan pada diri sendiri, dia akan mulai bertanya-tanya tentang Anda, merindukanmu, menguntit media sosial Anda, bahwa dia akan merasakan kehilangan itu sedalam Anda. Tapi inilah kebenaran yang brutal. Sebagian besar waktu dia tidak. Setidaknya tidak dengan cara yang Anda harapkan. No contact bisa berhasil, tetapi hanya jika Anda benar-benar melanjutkan hidup. Masalahnya, kebanyakan pria tidak. Mereka menggunakan no contact sebagai taktik, bukan sebagai transformasi. Mereka tidak benar-benar menyembuhkan. Mereka hanya menunggu teks itu, panggilan telepon itu, saat itu ketika dia akhirnya menyadari. Tapi menunggu masih merupakan kelemahan. Karena selama Anda berharap dia kembali, dia masih memiliki Anda. Wanita bisa merasakannya. Mereka bisa merasakan ketika seorang pria hanya berpura-pura kuat, ketika dia hanya memainkan peran seseorang yang telah melupakan, daripada benar-benar melakukannya. Mereka tahu ketika seorang pria masih terikat secara emosional dengan mereka, bahkan dalam keheningan. Dan itulah mengapa no contact dengan sendirinya sering gagal. Karena jika dia merasakan bahwa Anda masih menonton, masih menunggu, masih berharap, dia tahu dia masih memiliki kekuasaan atas Anda. Dan apa yang terjadi kemudian? Dia tidak merindukan Anda. Dia hanya melupakan. Untuk sementara, mungkin dia memeriksa setelah beberapa minggu, hanya untuk melihat apakah Anda masih di sana, hanya untuk mendapatkan sedikit validasi. Dan ketika dia melihat bahwa Anda ada, Anda masih merespons, bahwa Anda masih peduli, dia pergi lagi, merasa lebih percaya diri dalam keputusannya. Anda hanya permainan yang telah dimenangkannya. Saat itulah kebanyakan pria hancur. Mereka mendapatkan sedikit perhatian itu, dorongan dopamin yang berumur pendek, dan mereka salah mengira itu sebagai kesempatan kedua. Mereka pikir, ini dia akan kembali. Dan dalam kegembiraan mereka membuat kesalahan fatal. Mereka menunjukkan kartu mereka. Mereka merespons terlalu cepat, mereka terlibat terlalu bersemangat, mereka mengekspos bahwa mereka tidak pernah benar-benar terpisah. Dan pada saat itu, dia menyadari, dia benar untuk pergi. Jadi apa jawabannya? Jika no contact tidak cukup, apa jawabannya? Menjadi pria yang tidak akan pernah bisa dia jangkau lagi. Tidak hanya melalui keheningan, tidak hanya melalui penantian, tetapi melalui ketidakpedulian yang mutlak, tak tergoyahkan. Karena kenyataannya, dia hanya akan merasakan kehilangan ketika dia melihat bahwa kamu tidak lagi terpengaruh, tidak berpura-pura tetapi benar-benar pergi. Dan ketika dia mengulurkan tangan, karena akhirnya dia akan melakukannya, kamu bahkan tidak akan peduli lagi. Nomor 3. Kekuatan ketidakpedulian di luar no contact. Pada awalnya dia pikir no contact adalah jawabannya. Jika dia tetap diam cukup lama, dia akan mulai merindukannya. Bahwa dia akan mengulurkan tangan ketika dia menyadari apa yang hilang darinya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia sampai pada kesadaran yang brutal. No contact tidak cukup. Karena jauh di lubuk hatinya, dia masih menunggu, masih berharap, masih membiarkannya hidup rent-free dalam pikirannya. Dan selama dia masih peduli, dia masih lemah.
Saat itulah dia membuat keputusan, tidak lagi menunggu, tidak lagi berharap, tidak lagi berpura-pura. Sudah waktunya untuk sesuatu yang lebih kuat daripada no contact, sesuatu yang tidak akan dia lihat datang, ketidakpedulian. Tidak hanya mengabaikannya, tetapi sepenuhnya menghapusnya dari persamaan. Dia tidak lagi penting. Pikirannya, perasaannya, penyesalannya tidak relevan. Dia tidak hanya memutuskan kontak, dia menghapusnya dari dunianya. Tidak memeriksa media sosialnya, tidak bertanya-tanya siapa dia, tanpa membiarkan pintu terbuka untuk berjaga-jaga jika dia memutuskan untuk kembali. Karena inilah kebenarannya. No contact adalah keheningan. Ketidakpedulian adalah kekuatan. Keheningan masih memiliki muatan emosional, itu masih berarti Anda peduli. Tapi ketidakpedulian, itulah yang membuat orang panik. Itulah yang membuat mereka mempertanyakan segalanya. Ketika seseorang yang pernah memujamu sekarang melihatmu sebagai orang lain, seseorang yang bisa mereka lewati di jalan tanpa berpikir dua kali, saat itulah mereka merasakan beban kehilangan yang sebenarnya. Dan itulah yang terjadi. Pada awalnya dia tidak memperhatikan. Dia berasumsi dia hanya memainkan permainan yang sama seperti pria lainnya, menunggu, menderita dalam diam, berharap dia akan kembali. Tapi kemudian sesuatu berubah. Ketidakhadirannya tidak hanya sementara, itu nyata. Energinya berbeda. Dia tidak hanya menghindarinya, dia telah tumbuh lebih besar darinya. Dan saat itulah perubahan terjadi. Suatu hari dia memeriksa media sosialnya, berharap untuk melihat pria yang sama yang ditinggalkannya. Tapi sebaliknya, dia melihat seseorang yang tidak dikenalnya. Dia tidak merajuk, dia tidak memposting kutipan sedih, atau bermain game untuk mendapatkan perhatiannya. Dia hidup, berkembang, tanpa terganggu. Dia terlihat lebih baik, lebih percaya diri, lebih kuat. Dan yang terburuk dari semuanya, dia bukan lagi bagian dari ceritanya. Saat itulah penyesalan mulai merayap masuk. Mengapa dia tidak hancur? Mengapa dia tidak mencoba untuk mendapatkanku kembali? Apakah aku membuat kesalahan? Tiba-tiba, dia tidak yakin lagi. Karena jika seorang pria dapat melanjutkan tanpa ragu-ragu, jika dia dapat sepenuhnya melepaskannya, itu memaksa orang untuk mempertanyakan harga diri mereka sendiri. Dia berasumsi dia akan selalu ada, bahwa dia dapat kembali kapanpun dia mau. Tapi sekarang, dia tidak begitu yakin. Dan itulah rahasianya. Ketidakpedulian lebih kuat dari keheningan. Itu lebih kuat dari ketidakhadiran. Karena orang tidak mendambakan apa yang dapat mereka abaikan, mereka mendambakan apa yang tidak dapat mereka kendalikan. Ketika Anda mencapai tingkat keterpisahan ini, Anda tidak perlu memblokir, Anda tidak perlu mengumumkan kepergianmu. Kamu hanya menjadi seseorang yang tidak akan pernah bisa mereka jangkau lagi. Nomor 4, sisi gelap ketertarikan, mengapa mereka selalu kembali. Dia pikir dia telah menang ketika dia pergi. Dia berasumsi dia akan hancur, bahwa dia akan tenggelam dalam penyesalan, bahwa dia akan berada di sana. Menunggu hari itu dia bosan dan memutuskan untuk meninjau kembali masa lalu. Itulah yang dilakukan kebanyakan pria. Mereka memohon, mereka mencoba untuk membuktikan harga diri mereka, seolah-olah cinta adalah sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Tapi dia melakukan sesuatu yang berbeda. Dia menghilang bukan hanya dari hidupnya, tetapi dari pikirannya. Awalnya dia tidak menyadari, dia terlalu sibuk menikmati kebebasan barunya, mengejar pengalaman baru, bahkan mungkin menghibur pria lain. Dalam pikirannya, dia masih di sana, tersembunyi di latar belakang, diam-diam menderita. Tapi seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai terasa aneh. Di mana dia? Mengapa dia tidak menonton ceritaku? Mengapa dia tidak menunggu seperti pria lainnya? Dan saat itulah kepanikan terjadi. Karena inilah sifat manusia. Orang tidak menghargai apa yang bisa mereka miliki. Mereka menghargai apa yang mereka takut kehilangan selamanya. Dan ketika dia melihat bahwa dia tidak hanya mengabaikannya, dia telah melupakannya sepenuhnya, itu memicu sesuatu yang dalam di dalam keraguannya. Ketidakpastian, rasa ingin tahu. Pria yang sama yang pernah memujanya, yang akan melakukan apa saja untuknya, kini telah menjadi misteri. Dan tidak ada yang lebih menarik daripada pria yang tak tersentuh. Ini adalah sisi gelap ketertarikan, kebenaran brutal yang menyakitkan tentang psikologi manusia.
Orang tertarik pada apa yang tidak dapat mereka kendalikan. Mereka mendambakan apa yang langka. Dan saat Anda benar-benar menjauh dari diri Anda sendiri, menjauh dari dunia mereka, Anda menciptakan kekosongan yang tidak dapat mereka abaikan. Itulah mengapa mereka selalu kembali. Bukan karena mereka merindukan Anda, bukan karena mereka tiba-tiba menyadari harga diri Anda, tetapi karena mereka membenci gagasan bahwa Anda tidak membutuhkan mereka lagi. Dan permainan pun bergeser. Dia mulai lebih sering memeriksa media sosialnya, mencari tanda-tanda bahwa dia masih peduli. Mungkin dia melakukan tes kecil, foto lama, mengirim semoga Anda baik-baik saja teks, atau bahkan mencoba untuk bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu bukan upaya tulus untuk menghidupkan kembali hal-hal itu. Itu adalah gerakan kekuasaan. Dia ingin melihat apakah dia masih memiliki efek padanya. Jika dia bereaksi, dia menang. Jika dia mengabaikannya, dia berputar. Disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka salah mengira keingintahuannya sebagai penyesalan sejati. Mereka pikir, ini dia. Dia menyadari apa yang hilang darinya. Dan saat mereka menunjukkan minat lagi, saat mereka bereaksi, dia kehilangan rasa takut kehilangan itu dan pergi lagi. Siklus itu berulang, tapi bukan dia. Tidak kali ini, karena dia mengerti sekarang, dia adalah hadiah. Dia tidak perlu membuktikan nilainya, dia mewujudkannya. Dan ketika dia akhirnya mengulurkan tangan, berharap untuk menemukan pria yang sama, yang dia tinggalkan, dia menemukan seseorang yang berbeda. Seseorang yang lebih dingin, seseorang yang melihatnya bukan sebagai masa depannya, tetapi sebagai pelajaran dari masa lalunya. Dan saat itulah penyesalan menghantamnya dengan kekuatan penuh. Bukan karena dia kehilangan dia, tetapi karena dia tidak lagi peduli. Nomor 5, transformasi tabah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Himne lama akan mengejar dia, akan mengambil remah roti perhatian sebagai tanda harapan. Dia akan menganalisisnya secara berlebihan, setiap gerakan, setiap teks, setiap interaksi. Sedikit berusaha mati-matian untuk mengkodkan apakah dia masih peduli. Tetapi pria itu, dia tidak lagi ada, karena kali ini dia tidak hanya melanjutkan hidup, dia bertransformasi. Bukan untuk mendapatkannya kembali, bukan untuk membuatnya terkesan, tetapi untuk dirinya sendiri. Rasa sakit adalah hal yang kuat bagi kebanyakan pria. Itu menjadi penjara, siklus penyesalan, keraguan diri, dan penderitaan yang tak berujung. Tetapi bagi sedikit orang yang memahami kekuatan stoicisme, rasa sakit menjadi sesuatu yang lain. Bahan bakar, senjata, katalisator kelahiran kembali. Perbedaan antara yang lemah dan yang kuat itu sederhana. Yang lemah membiarkan rasa sakit mendefinisikan mereka, sedangkan yang kuat menggunakannya untuk berkembang. Dan itulah yang dia lakukan. Alih-alih lari dari rasa sakit, dia menerimanya. Dia duduk dengannya, dia membiarkannya mengasahnya. Setiap saat patah hati menjadi pelajaran. Setiap ons penderitaan menjadi motivasi. Dia berhenti membuang-buang waktu berkutat pada masa lalu dan mulai menyalurkan energinya ke satu hal, menjadi tidak bisa dihancurkan. Dia mulai dengan pikirannya. Pengendalian emosi menjadi fondasinya. Dia mempelajari stoicisme, melatih dirinya untuk menguasai emosinya, alih-alih dikendalikan oleh mereka. Dia mempelajari filosofi kuno yang telah membentuk prajurit dan kaisar selama berabad-abad. Seni detasmen, fokus hanya pada apa yang bisa dia kendalikan dan menerima kenyataan tanpa perlawanan. Di mana sebelumnya dia reaktif, sekarang dia tenang, tak tergoyahkan, tak tersentuh. Kemudian datanglah tubuhnya. Pikiran seorang prajurit harus diimbangi oleh tubuh seorang prajurit. Dia mengambil semua energi yang dia gunakan untuk menyia-nyiakan patah hati dan menuangkannya ke dalam disiplin diri. Gym menjadi medan perangnya. Setiap repetisi, setiap set, setiap tetes keringat adalah janji diam pada dirinya sendiri. Aku tidak akan pernah lemah lagi. Fisiknya berubah, postur tubuhnya berubah, cara dia berjalan ke ruangan berubah, dan orang-orang memperhatikan.